Ya dari mukadimah tadi mungkin bisa diambil beberapa kesimpulan. Diambil beberapa kesimpulan karena ge matengnya kan kemarin udara kan. Kira-kira ada beberapa poin yang perlu kita pahami, kita ambil dari mukadimah itu. Yang pertama terkait dengan diri pribadi Rasulullah SAW. Itu apa? Ya, setelah itu perinciannya melebar kemana dari kita membicarakan diri pribadi Kanjeng Nabi, terus apa yang bisa kita teladani dari mukadimah ini. Tadi sudah disampaikan baru satu lah tadi masalah namanya para ulama salaf itu selalu mengedepankan sifat tawadhu karena mengikuti diri pribadi Rasulullah. Yang lain mungkin ada Gus, yang lain apa? Senyum. Ada di situ ilmu, kemuliaan ilmu. Ya, alhamdulillah alladzi ja'alal ilma arfa'a sifat. Ilmu itu adalah sifat yang paling tinggi. Karena ini ada kaitannya antara tawadhu dengan ilmu. Ya. Orang bisa arfa'a sifat lebih luhur-luhurnya piro-piro sifat. Sifat yang dimiliki. Oh, sifat ya. Sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia kan punya sifat baik, punya sifat-sifat baik yang banyak. Ada misalnya pemberani, ada sabar, ada di situ kasih sayang, ada apa. Itu semuanya sifat-sifat yang lain itu bisa menjadi sempurna manakala didasari oleh ilmu. Ya, orang bisa sabar kalau tahu ilmunya. Orang bisa syukur kalau tahu ilmunya. Intinya berarti seperti yang saya sampaikan kemarin di oleh Kholik ya. Berarti intinya kan memang kunci utama kita akan menjadi baik dan tidak itu pasti akan kembali pada pentingnya sebuah ilmu kan. Karena ilmu menjadi cahaya, menjadi petunjuk bagi kita ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan panjang. Hakikatnya kan kita sedang melakukan perjalanan panjang ya ke akhirat. Nah ini tetap ilmu lah ya. Jadi tolabul ilmi fardhotun muslimin wa muslimatin. Judulnya ngaji. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya kan kita kan tupoksinya ke sana kan. Wong kon pada ngaji lah. Nek orang ngaji genah ora bisa jadi wong sabar ya ora bisa ngel. Dadi wong sing tawadhu ya angel, dadi wong syukur ya angel. Mulane wong bodoh kesimpulane kuwi mbreng gunung. Apa-apa ora dadi. Reangan sih ora sabar. Reangan ora sabar. Ada orang dermawan itu juga ya berawal dari ilmu, tahu pentingnya dermawan. Diwehi nikmat, kayak diwehi nikmat dadi penyuluh misalnya kowe. Wong anu ngerti dadi bagaimana kita bisa mensyukuri kan kayak gitu di antaranya jadi wong loman seloman-loman aja. Jadi intinya bagaimana kita mencontoh diri pribadi Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan di Muqaddimah kitab Nashaikhul Ibad. Pentingnya ilmu ya, karena ilmu itu akan menjadikan seorang menjadi orang yang bisa merubah dirinya menjadi orang yang baik, orang yang penuh dihiasi dengan akhlakul karimah. Kayak judulnya mengono janjiane kan ya. Iya mengono. Lah kowe nggo sangu kan mau sangu wong-wong sing pada karep mengaring akhir. Lah kari kayak iki masalah Gus. Kadang-kadang sing di masalah ge wis duwe ilmu, artinya sudah punya pengetahuan tentang itu. Kari amale kowe lho kadang-kadang kari. Wis ngerti jane kon sabar ya wis ngerti, kon syukur ya wis ngerti, kon loman ya wis ngerti.
Ning angel tandange, angel ngamale. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Itu terkadang timbul di masyarakat seperti ini. Wah, kalau ngaji baru ngaji baik. Banyak ngaji kena aja. Ini baru dilakoni ya ngaji baik. Oh, ngaji ojek baik. Nah, itu terkait dengan hidayah. Terkait dengan hidayah. Hidayah itu ada dua macam hidayah. Yang pertama hidayatul dilalah wal irsyad. Hidayah hanya sekedar menunjukkan. Orang yang punya ilmu itu sudah mendapatkan hidayah, yaitu hidayah dilalah wal irsyad. Kemudian kalau dia bisa mengamalkan ilmunya, itu dia tambah hidayahnya, yaitu hidayah taufik. Dia mendapatkan pertolongan untuk mengamalkan ilmunya. Jadi hidayah ada dua, ada hidayah dilalah wal irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah taufik. Nah, ini yang ada dua ayat yang di Al-Quran itu terkesan itu bertolak belakang. Yang pertama, Allah menghitabi nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kau sukai, kau tidak bisa memberi hidayah yang kau cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Nah, ini yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik, hidayah pertolongan. Sementara di ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad itu dapat memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kan seolah bertentangan. Yang satu mengatakan tidak bisa, yang satu mengatakan sungguh engkau bisa. Dan yang dimaksud di sini adalah hidayah dilalah wal irsyad atau hidayah yang di sini adalah hidayah. Jadi tidak ada pertentangan di dalam itu. Nabi itu memberikan ilmu, Nabi itu mengajarkan ilmu. Nabi itu mengajarkan beberapa pelajaran-pelajaran kepada umatnya dengan melalui Al-Qur'annya, dengan melalui hadisnya. Itu hidayah dilalah wal irsyad. Tapi kita tidak hanya butuh hidayah itu saja. Karena buktinya banyak orang alim, banyak orang pandai berbicara, banyak ilmunya, tapi perbuatannya belum sesuai dengan itu. Itu terkait belum mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik wal ma'mun. Kalau kita bicara masalah hidayah itu dilalah wal irsyad wa hidayatut taufik. Saya kira di situ ketika kita semua pasti mengharapkan hidayah itu. Tapi pengharapan itu tidak hanya sebuah pengharapan kosong dalam pengertian kita tidak ada usaha. Artinya hidayah itu perlu kita cari, perlu kita usahakan. Dan perlu kita selalu memohon kepada Allah. Iya. Jadi orang ngarep-arep tok, ngarep-arep ning ora natanjange. Kepengen jadi wong sabar, jadi wong syukur. Kayaknya urung uli pitulunge Gusti Allah, karena itu barokahnya. Urung uli hidayah itu taufik. Tapi dia tidak mau berusaha bagaimana dia bisa menjadi orang yang bersabar. Nah kan kudune harus ada usaha. Kok nek wis selatan Mas muni hidayah Pak Kiai. Contohnya kayak cara wong anune bola-bali nek nomor kaya polisi meh kecekel bae. Tahu sih nggak taubat lah mandek kok hidayah kayak Pak Ahmad. Hidayah foto gue. Dia termasuk karena dia berusaha menjadi orang yang baik kayak gitu. Nah, orang mendapatkan hidayah taufik ini itu ada dua macam. Ada yang melalui suluk, memang perjalanan, ada usaha, ada gerak. Ada yang lewat al-jalbah, memang ditarik oleh Allah hatinya. Contohnya. Ya contohnya anak wong lagi mendem dalam kondisi sedang mabok. Cukup sadar. Dia terus melihat ada misalnya ada hewan apa gitu, ada hewan apa yang hewan itu sebenarnya adalah hewan yang hina. Tapi kok dia bisa berbuat baik? Nah, saya yang lebih mulia, manusia yang lebih mulia, kenapa tidak bisa seperti itu? Jadi padahal dia dalam kondisi sedang mabuk itu memang hatinya itu ditarik oleh Allah. Jadi tidak ada usaha, kan tidak punya usaha. Ujug-ujug dilalah, itu tidak punya usaha. Itu namanya
dia memperoleh hidayah yang secara jalbah. Memang Allah sendiri yang menghendaki. Ya seperti misalnya ada ada preman yang dapat hidayah, ada misalnya ya orang-orang yang taruhlah Untuk bilang dan lain sebagainya, itu mereka mendapatkan hidayah yang sifatnya meraihnya itu bukan dengan usaha, bukan dengan tapi memang karunia langsung dari Allah. Nah, tapi pada umumnya ya hidayah itu diperoleh dengan usaha. Hudal lil muttaqin dan seterusnya. Hudal lil muttaqin. Jadi sing gue patokan, gue nek ngomong umum, ngomong akeh gue ya kalau usaha. Walaupun tidak menutup kemungkinan hidayah itu pun hidayah yang datang memang karena tidak ada ikhtiar ya. Tidak ada. Ya sama seperti rezeki. Rezeki juga seperti itu. Dan hidayah itu adalah bagian dari rezeki batin. Ini nek ngomong masyarakat, gue kudunya sing lebih cenderung yang dikedepankan sih nggak ikhtiar, nggak kasar. Gue kepengen madang ya nyambut gawe lah. Jadi kelas aja dia sapa kan kayak gue. Jadi ada istilah sunnatullah, ada istilah qudratullah. Kalau sunnatullah itu harus melalui prosedur atau melalui usaha ikhtiar dan sebagainya. Tapi ada yang sifatnya qudratullah. Nah, takdir lah, kalau sudah takdir qudratullah itu ya tidak bisa kita logika. Kalau kayak udah dibahas rampung, gue rampung. Jadi kita kadewek ya. Mongnya sengit banget karo Kanjeng Nabi kok ujug-ujug dadi cinta banget karo Kanjeng Nabi. Itu kan banyak terjadi bagi para Krisis dulu dewek besar ini yang tadinya itu sama sekali kalau masuk ke masjid itu hawanya panas ya. Oh, tiba-tiba kok ya itu namanya qudratullah. Jadi kita tidak bisa di situ tidak bisa ikut campur kalau masalah qudratullah. Makanya Allah itu punya sifat jaiz. Jadi kita tidak boleh mengecap seseorang itu begini, seseorang itu begini. Karena kita tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh Allah kepada orang itu. Karena Allah itu masih punya sifat jaiz, sifat qudratullah. Nah, kalau mangsana kami daya kan belum daya kenyang Ya, gue ya anak kejadian gue aneh gue karepe gue konsumsi itu jangan terlalu banyak disampaikan. Ada orang. Tapi perlu disampaikan memang itu ada. Sing disampaikan masalah sing umum ya sing, wah kepengen urip itu dong ya ada usaha. Di antaranya usaha itu ya yang ada di tombol ati itu diantara untuk meraih hidayahnya Allah itu. Terus dikaitkan karo fenomena yang ada di masyarakat umumnya kayak gue loh. Ini gue sih mau dikedepankan gue wongnya jadi orang usaha kayak meni ya. Jadi kalau sampan kepengen gue kasih yang nyebut gawe. Walaupun anak sudah nyebut gawe duit akeh ya nuana kayak gue. Nggak jadi pelu. Jadi bok ya. Ini ramane suge, ramane melarat. Wong sapi itu melupin gana kepito, nyepuduk. Harusnya ada maksud bensin Tapi sebagai tambahan lagi, ketika ilmu itu adalah sifat yang paling tinggi atau anugerah yang paling besar, maka konsekuensinya itu juga paling besar. Orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu nanti disiksa lebih awal daripada orang yang menyembah berhala. main tau. Wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan disiksa lebih dulu daripada orang penyembah berhala. Ini singguri ya tetap disiksa ya. Kita stop. Sebaliknya wa amilun bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Batuk bantu. Orang yang mengamal tanpa dengan dasar ilmu, amalnya itu tak akan ditolak. Gue kadang gue patokan kayak gitu. Sing ngerti orang lakoni, karo sing orang ngerti, gue anu endi. Ya lu ora kabeh pancen. Lu ora kabeh. Itu versinya kitab Zubair. Kalau versinya kitab Ta'alim beda lagi. Fasadun
kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan yang besar Nek ora ngomong ilmu ni, yaitu alim ya ora kone. ngalim yang fasik. Fasadun kabirun alimun mutahatiku. Wong alim sing nang kono ndrodor istilahnya. Orang alim yang yang fasik, orang alim yang tidak mengamalkan ilmu. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu jahilun mutanasik. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fid dini yatamassaku. Kedua itu orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, orang yang mengamalkan amal tapi tidak dengan ilmu itu adalah fitnah. Keduanya adalah fitnah yang besar, fitnatun azimah. Itu kan apa aja loro-loro kayak gitu kan. Liman bihima fitini atamasaku. Bagi orang yang di belakangnya itu akan menjadi orang yang mengikuti orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang yang mengikuti orang bodoh yang atau orang yang ahli amal, ahli ibadah tapi bodoh. Kita tarik benang merahnya. Ngaji jadi pinter duwe ilmu tapi urung amal, karo sing ora gelem ngaji. Waduh pundi. Ki harus dicari kesimpulannya kena ngene, tarik benang merahnya. Nek nyong anu kowe ngaji, walaupun lu bisa nglakoni. Alasannya apa? Semua perlu proses. Misalnya arep mlaku, gue kan kudu weruh dalan dhisik. Gue daripada kowe ora ngaji kok mesti ora weruh dalan, arep mlaku kepriye wong weruh dalan ora. Lah, jadi kudune tuh ngaji dhisik aja. Kayak kok pendol yo ora ngaji wong oh sing ngaji ora ngomong kayak kiye. Apa ya, ora disiksa ya. Sama kalau berat misalnya mau patokan kita apa pakai Orang ngaji ya. nah kan sehingga kita harus cari benang merahnya. Kamu harus tetap ngaji. Dengan ngaji gue jadi ngerti jalan. Perkara tandang perkara ngamale gue proses. Karena apa? Wong ngamal ya ora gampang. Jadi wonge ya iku enak apa bingung sih. Ada satu hadis yang itu menjadikan kita itu selalu tidak puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Annasu kulluhum halka. Manusia itu semuanya rusak. Illal alimun. Kecuali orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halka. Orang yang alim semuanya rusak. Illal amilun. Kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Wal ngamiluna kulluhum halka. Illal mukhlisun. Kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khotorin alim. Orang yang ikhlas saja itu masih dikhawatirkan itu loh. Belum tentu belum bisa menjamin karena sekarang ikhlas belum tentu nanti ikhlas terus. Jadi itu kan bertahap judulnya. Ya. Lagi Bertahap kan maknanya kan proses awal, tahap awal mesti kudu ngaji dhisik. Kowe arep bisa ikhlas, kowe ngamal. Kowe bisa ngamal, kowe ngaji. Ngomong ikhlas ngamal ora, ya ora ketemu. Ngomong ikhlas ngamal ora, ya ora ketemu. Jadi tahap awal kita kudu ngaji. Ngaji nembe ngamal nembe ikhlasan itu. Bisa ikhlas itu juga ada ilmunya. Harus cara wong serumbatane klambi kan kudu tekan wong kan mandan suwe tekane wong. Nah, pertama itu dia nyelumbar disit lah. Nyelumbar terus batok dicukil, diparut, diperesan kayak gue. Orang bisa mangan lengak, nek kudu nyelumbat klambil. Kayak gue. Orang bisa melatok. Ya iya. Batok nek Urung diselumbat. Jadi iki bisa nyelumbat ya ilmu masih. Makanya perjalanan menuju ridho Allah itu sangat panjang sekali. Orang ngaji, orang bakal ridho lah. Keberesi ngaji orang sepet besi butuh. Priwe lah. Mbok lanjut karo manuk rambing, berarti kan langsung anal-anal mbok orang dirawe ya. Tapi keterangan seperti itu bisa membuat orang itu down atau putus asa, terutama orang-orang yang sepuh-sepuh yang memang dari kecil tidak pernah ngaji, yang dari kecil tidak pernah belajar. Nah, aku wis tua kayak gini, anggapan mulai ngaji maning ya wis
dari wayai tandang Ya, dari wayai staying mbak, sesempat terus barang bingung jadi pikir-pikir jero segi bahagia itu ya, ngajak kendor lah, kewak dalang kepriye dalang ya. Nah, kalau saya itu seringkali memotivasi orang yang sudah suku-suku itu ya dengan hadisnya Kanjeng Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang berada di atas jalannya ilmu, dia akan dimudahkan menuju surga. Ya alangkah sangat baiknya sekali ketika dia meninggal, pada saat meninggal dia di atas jalan ilmu. Maksudnya sedang mencari ilmu loh, sudah mencari ilmu. Misalnya lagi ngaji gitu, lagi ngaji terus wafat. Berarti dia sedang di atas jalannya ilmu. Ya pasti akan. Pokoknya ngomonglah satu keterangan, gue kudu ada referensi lain. Karena dia nek diantem dia tuh kayak kerowak dia nyong jero ki larang dia. Tambah itu keterangan lain ya man jarasa sangatan bima jusai mifarulaka mengit alfi raqabah. Sama seperti mangkat Mbah, sulegane. Kalau ngantuk-ngantuk kalau aku nggak udut ora apa-apa. Ini sampean makan jagung, waras kayak iki. Jadi ganjarannya wong sing ngantuk ben pada bae karo sing ngantuk nek ngaji nggih. Wis pokoke main ae bae. Iya, iku dadi meneh wonge ora don ae kuwi. Ini bahasamu nek mati nang aring kowe surga berarti kudu ngarep-ngarep mati nek lagi ngaji lagi apa kaman? Enggak kita sampai awal harus ngasih. Semua dalil itu kan ada ada penerapannya lah istilahnya, ada penerapannya. Dalilnya santri jangan dipegang oleh kiai. Dalilnya kiai jangan dipegang oleh santri. Dalilnya suami jangan dipegang istri. Dalilnya istri jangan dipegang suami. Berarti bane pengenyon ya lah sing penting ngaji timbang nang rumah medang bayar ya nang rumah kiai. Nang ngaji wae medang orang gratis. Maka seorang penyuluh, seorang pendakwah itu harus tahu audien. Audien. Bikodri ngukulihim lah. Jadi aja terus bulannya mau ngaji kok kereng, keras, bubar. Ini mana main kok tulis lah ya, main betah ya. Lenceng tandes tol, ngantuk terus. Aduh udah meneh. Lah masih orang ngantuknya kayak gini lah ya. Iya. Iya, Terus itu aneh lah ini. Lempengan ya. Tapi ya karena orang itu berbeda-beda, audien berbeda-beda, itu harus ada kiai-kiai yang seperti Pak Rahman, yang humoris, yang tapi ya harus ada kiai yang khusyuk, yang untuk penyeimbang. Pokoknya dalam audiennya lah. Tapi nek kayak panggung kan jalan tol ya ora. Ora jadi masalah apa? Lah kan wong pirang-pirang. Ngarep datang aku senik ngarep dewek. Iya di bani makalah, di bani kitab, gue bagian ngarep. Buri kan sing ngelak buri. Ada paceran ada. Ya kan buri-buri ngelak kae. Bagian sing enengan keng. Yang sini ya komplit. Ya seneng brambang, ya seneng bawang iku. Nah, Pak Sarip yang ngajine bangsane sinaring rutinan lah ya. Insyaallah ini orang medang-medang sing serius ngaji kitab ya. Ya kudu ana nek bane nyung ya dadi kiai ngurus kiai sing pae beli medang madang. Ya, ketika sampean ngadepi sing ngaji ku anu santri-santri ya ayo mikir elek. Deleng wong nek rutinan kan serius, rutinan. Bulane makan bae wong rutin. Buludan kan tahun pisan. Ini lumayan timbang ora ya. Gue aja orang mau ya bubar. Seperti kita menikah itu kan harapannya kan punya anak. Harapannya kita menikah itu punya anak. Itu ada yang menikah harapannya punya anak hanya dikasih anak laki-laki, tapi tidak dikasih anak perempuan. Ada yang menikah itu hanya dikasih anak perempuan, tapi tidak dikasih laki-laki. Ada yang komplit ya laki-laki ya perempuan. Tapi yang tidak keduanya ya tidak laki-laki tidak perempuan. Kalau di desa saya itu perempuan terus ya sama tetangganya sama saya juga coba lagi kayak gitu terus. Sebentar, ini yang saya maksudkan bukan anak yang kita ketahui, kalau itu ilmu doruri. Ya semuanya tahu anak laki-laki, anak perempuan kan semuanya tahu, tidak perlu di apa. Nah yang perlu diangan-angan laki-laki itu apa, perempuan itu apa. Itu yang bisa menjelaskan itu ya ahli tafsir.
ini menafsirkan ayat yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukuranan wa inata wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada orang itu dikasih anak laki-laki. Ada orang itu dikasih anak perempuan. Ada orang itu dikasih laki-laki perempuan. Ada orang yang dijadikan mandul, tidak punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-laki itu maksudnya apa? Perempuan itu maksudnya apa? Selain yang makna hakiki loh ya, yang selain makna hakiki. Nah, itu Syaikhul Hasan Asyadzili itu menjelaskan yang dimaksud laki-laki ini adalah ilmu. Laki-laki adalah ilmu. Laki-laki itu dijadikan imam, pemimpin di depan. Ilmu itu dijadikan di depan, pemimpin. Lah perempuan itu maksudnya amal. Amal itu harus mengikuti ilmu. Perempuan itu harus mengikuti laki-laki, makna. Nah makanya ada orang itu dikasih ilmunya banyak, pinter, tapi tidak bisa mengamalkan. Ya dia berarti rezekinya hanya ilmu, hanya anak laki-laki, tapi tidak diberi anak perempuan, rezeki perempuan. Ada orang, ini ibadah sergap ibadah, tapi kalau babakan ilmu, ya tidak. Ya berarti dia hanya dikasih anak perempuan. Ada yang alim, yang top amalnya juga. Itu berarti komplit. Dia dikasih anak laki-laki dan dikasih anak perempuan. Ada juga orang yang ilmunya tidak punya, amalnya tidak punya. Ya, itu orang yang mandul. Itu yang tidak diharapkan bagi orang yang hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia ini kan sama kita namanya kita menikah dengan makanya kemudian nasi dari mandul kepripun iku Pak Kiai. Nah kula sing mandan mireng. Nah sing wedon ora duwe anak, sing lanang bisane bojo maning, sing wedon diuli. Ini sing wedon duwe anak, sing lanang ora. Kan sebuah analogi. Ya ini sebuah Analogi. Jadi fenomena kenyataan yang ada di masyarakat. Itu seperti anak wong sing jeng ilmu ning orang amal, anak sing amal ning orang ilmu, anak sing keduanya anak sing blas ya orang ilmu ya orang amal. Itu kan wong mandul kan ora diharapkan itu lho. Apa ya paling ora ya alang ilmune lah. Kerja ngamale urung itu kan alang ilmune. Oke terus mandul maring sakinah piye. Anak sing curhat terus niku kepripun carane? Ki urusan perkawinan, perkawinan urusan ya jadi. Oke berarti Bu Husnul yang jawab ya. Kemudian Bu Husnul. Jadi tadi kan itu dikatakan sebuah permisalan.